akan menuju ke Banyuwedan. Baru akan kemudian sangat dikawal oleh kaum Belanda. Pada waktu itu kan sudah merdeka ya. Dia mau menjajahkan negeri. Dia awali gerakan itu pemuda-pemuda kita yang saat itu diantaranya adalah Pak Sanusi, Pak Wiranto, Pak Wiranto, Pak Malani, dan kawan-kawan juga, Pak Bojuan juga, Pak Boyok. Ya, di mana raja itu dikawal oleh seorang kapten alias General Benteng. Saya ditulis di sejarahnya di sana, oleh Belanda. Mengapa dikawal? Dia memperkirakan bahwa raja ini dianggap berbahaya. Hanya begitu terus. Nah, dengan adanya informasi itu, kenapa Pak sampaikan itu memadu strategi bagaimana kita bisa membunuh kita tidak membunuh raja. Nah, salah satu pemuda kita yang ingin untuk menghadang atau membunuh musuh kita itu yang dari Belanda itu dengan cara menggunakan racun. Nah, pada saat itu yang menjadi ketua dengan divisi itu beliau tidak setuju. Akhirnya diadakan rapat berdasarkan rapat untuk melaksanakan ancaman yang itu pada saat rapat belum dikasih tahu apa rencana rapat. Ya, setelah dibagi masing-masing itu tidak diputuskan untuk racun. Kalau kita mau racun termasuk raja kita yang memberitahu kita yang itu mati. Nah, dengan pendapat dari masukan dari partai itu akhirnya dikatakan akhirnya diatur siasat cadangan sesuai dengan target sasaran. Kita akan menembak supirnya itu jadi ataupun depan terus. Nah, terus setelah diadakan rapat dengan strategi menuju ke tempat ini namanya Tegalambe. Nama Tegalambe bukan banyak. Desanya adalah desa Banyurasem. Musuhnya di sepanjang Dinas Kediri. Nama tempatnya Tegalambe. Makanya terkenal Tegalambe. Nah, terkait dengan itu penyusunan rapat di Pasir di sini idenya rapat itu akhirnya berangkat bersama-sama menuju ke jalan pintas dari Pasir Jadi menurut kita dari Pak Sanusi ya, tahun 2016 ya, menunjukkan bahwa ada kejadian sebelum kejadian itulah diceritakan awalnya adanya informasi dari perjalanan nah sudah ceritanya kalau di sini ya kita sampai jam 19 kejadiannya lewat jam 7 malam itu ada penembakan Jenderal Benteng. Pemimpin penembakan itu adalah Pak Sanusi. Ya, di sini diatur strategi penembakannya. Ini tempat penembakan Jenderal Benteng itu hasilnya ada 4 pasang klik lagi 4 ya, makanya setelah pasang itu tadi ini tidak seperti polisi izinkan tindakan atau dipecah. Ya, kita Pak Sanusi bersama temannya menembak Jenderal Benteng, tempatnya yang 2 orang ada di sini untuk menggeranat musuh-musuh. Ya, nama-namanya sudah ada di yang dibaca. Terus yang 2 orang menembak sisa-sisa musuh yang tidak kena sasaran. Akan tetapi yang menggeranat belum mengenai sesuai dengan sasaran. Ya, dia mau menggeranat tentara yang ada di situ
yang ada ya, pada waktu bersamaan ya yang dibakar dengan penerangan bisa jadi lepas ya, yang pada akhirnya cuma kena sasaran Jenderal Taikan saja yang ditembak oleh Pak Sanusi. Nah, Jenderal Taikan itu mengajak istrinya dia ya, dan nggak tahu suaminya adalah Mesua. Ada yang mengatakan itu. Nah, uniknya kita oleh karena kita orang Bali masih berpikir ya itu tidak kita bunuh, tidak dibunuh ya, tak apa namanya, dibiarkan begitu saja. Singkat ceritanya Wasmado juga semua dirayakan. Nah, akan tetapi dari pihak pemerintah yang 6 orang itu, selain dari Suramadu, kalau Suramadu tidak disebutkan ya, tidak disebutkan kemana beliau tidak tahu. Yang jelas pada saat itu yang menjadi pimpinan penembakan Pak Sanusi, karena Pak Sanusi ini beliau yang sekarang sudah tujuannya itu dia pimpinan beliau, dan di sini adalah tempat sejarah akan dilakukan dari anggota Belanda ya yang mau menguasai dengan itu. Dengan adanya titik ini kita akan tahu dan bisa menghormati beliau, yaitu dengan dilaksanakan kegiatan ya menghormatkan kepada beliau dan juga dilaksanakan pada hari-hari penting. Tadi Bapak bilang kenapa tidak patuh berdokumentasinya, kenapa ada berbentuk kita nggak punya, itu bisa dijelaskan lagi nggak? Nah, terkait dengan senjata itu adalah kita melawan musuh Belanda ya, Belanda yang ditembak itu senjatanya Belanda. Terus bambu runcingnya itu adalah senjata kita apa adanya ya, sehingga dengan bambu runcing kita bisa merampas senjata yang modern. Nah, bintangnya itu orang yang ditembak ya, jenderal yang ditembak itu berpangkat bintang. Itu bukan dari kita, karena dari penembak itu tidak ada tentara, tidak ada angkatan yang menembak. Ini semua orang sipil, pemuda ya. Oleh karena kita membuat tubuh seperti ini, karena pemuda kita waktu tidak ada yang ditembak masih hidup kan, tidak boleh ya, tidak boleh dibuatkan patung ya, harus simulis lagi. Dan juga perlu diketahui juga bentuk kalau seperti ini ya, seperti ini bentuk beda dengan yang lain ya. Untuk penutupan ya Pak.